Isu bergabungnya Presiden Joko Widodo ke Partai Golkar tengah jadi perbincangan hangat. Jokowi bahkan disebut-sebut sebagai calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. Merespon hal tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengklaim jika Jokowi nyaman dengan partainya. Selain itu, Partai Golkar telah rapat bahkan telah sejalan beriringan dengan Jokowi. Sejumlah iklan partainya menggambarkan kedekatan dengan Presiden Jokowi. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Sementara Wakil Presiden ke-10 dan 12 sekaligus politisi senior Partai Golkar, Yusuf Kala bilang, jika isu Jokowi masuk Golkar sangat terbuka. Siapa saja bisa masuk Partai Golkar, namun JK menggarisbawahi untuk menjadi ketua umum partai ada sejumlah mekanismenya. Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar. Tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh, apa tidak boleh. Menurut Bapak berarti Pak Jokowi tapi cocok ya Pak masuk Partai Golkar secara karakteristik begitu yang Pak JK? Ya, semua orang bisa, kamu juga bisa. Saya juga bisa Pak. Hah? Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun harus punya pengurus. Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus tak ambil pusing dengan isu Jokowi yang hendak bergabung ke Golkar. Deddy pun enggan menjawab status keanggotaan Jokowi di PDI Perjuangan. Ya Jokowi suka-suka dia mau jadi kader mana, kader siapa yang dia penguasa tertinggi. Hubungan bagaimana orang cita-cita dia menghancurkan PDIP kok masih ada hubungan dari mana? Kan jelas yang dibilang Adi Wijayanto, beliau itu ingin supaya PDI Perjuangan suaranya mengecil, berkurang. Kalau perlu ya, kan kira-kira gitu ya. Kalau sudah tahu kita isi kepala Pak Jokowi begitu, masa masih mau komunikasi? Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar bakal dilangsungkan saat Munas Partai Golkar Desember mendatang. Nama-nama yang masuk bursa calon ketua umum yakni 3 Menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, Erlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Bambang Susatyo. Lalu, akankah Jokowi resmi merapat ke Golkar? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, isu masuknya Presiden Joko Widodo ke Partai Golkar kian mencuat. Lalu benarkah Presiden Joko Widodo segera menjadi Ketua Umum Partai Golkar? Lantas bagaimana status keanggotaannya di PDI Perjuangan? Benarkah merapatnya Jokowi ke Golkar sebagai sinyal makin renggangnya Jokowi dengan PDI Perjuangan? Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui Zoom. Ada politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bung Andreas Hugo Parera. Selamat pagi Bung Andreas, kabar baik? Selamat pagi Adisti, selamat pagi Bang Erwin. Iya. Dan juga ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, ada Bang Erwin Aksa. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Erwin. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabar baik ya? Ya, Bang Andreas. Iya, dan juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Mas Adi Prayitno. Saya langsung ke Bang Erwin Aksa nih. Bang Erwin, ini kan kalau tadi kita melihat pernyataan dari Pak Erlangga yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dengan Golkar ini sangat rapat sekali, sangat ada kenyamanan. Itu bisa diartikan betulkah kemudian Presiden Joko Widodo ini sudah dilirik masuk ke dalam radarnya Partai Golkar untuk menjadi bursa di calon ketua umum Partai Golkar, Bang Erwin? Ya, kalau kita lihat kemarin beberapa pertemuan antara Pak Erlangga dan Pak Jokowi, bahkan sampai iklannya juga Pak Jokowi mengendorse ya pada saat pemilu kemarin, ya kita bisa lihat bahwa Pak Jokowi dan Golkar itu tentunya sama prinsip-prinsip dari platformnya, yaitu kerja. Jadi karena Golkar juga punya prinsip kerja, ya karya, ya jadi saya kira ada satu kenyamanan dalam hal itu yang disampaikan oleh Pak Erlangga juga. Tapi betul nggak sih kalau memang Presiden Joko Widodo ini namanya memang sudah masuk ke dalam radar bursa caketumnya dari Partai Golkar menggantikan Erlangga, Pak Erlangga?
Kalau itu nggak pernah ada dalam radar Golkar. Golkar itu menerima siapa saja yang ingin bergabung. Golkar tidak pernah menawarkan diri untuk mengajak seseorang untuk bergabung dengan Golkar. Karena di Golkar itu ada prinsip merit, ya, meritokrasi. Jadi berjenjang dari bawah. Jadi Golkar tidak pernah mengajak bergabung, malah orang yang bergabung ke Golkar seperti Ridwan Kamil tempo hari. Jadi tidak ada tawaran ya kalau selama ini begitu ya, Bang Erwin ya? Nggak ada. Kita kan selalu mengatakan ya welcome aja, silakan kalau mau bergabung. Tetapi tidak pernah ada mengajak untuk bergabung dengan Golkar. Nah, kalau misalkan syaratnya untuk menjadi calon ketua umum, benarkah harus menjadi pengurus dulu seperti yang tadi paket sebelumnya kan ada Pak Yusuf Kala mengatakan ada mekanismenya yang harus dilalui begitu? Ya itu betul, syarat-syarat untuk menjadi ketua umum di Golkar itu sangat ketat ya. Karena pengurus baik itu pusat dan daerah selama 1 periode penuh, ya kemudian mendapat dukungan 30% dari pemilik suara, ya terus kemudian aktif dalam partai selama 5 tahun, ya dan berbagai macam syarat lainnya. Jadi tidak mudah untuk menjadi ketua umum di Partai Golkar. Karena tadi sistem di Golkar itu adalah merit. Oke, jadi tidak mudah menjadi seorang ketua umum di Partai Golkar, harus menjadi pengurus dulu paling tidak 1 periode begitu ya, Bang Erwin ya? Ya, betul. Nah, saya betul. mau konfirmasi, jadi Pak Jokowi sudah join atau belum ke Golkar? Kalau begitu. Sementara KTA-nya belum pernah diterbitkan, jadi sementara barangkali belum menjadi anggota Golkar. Oke. Mungkin masih di PDIP barangkali. Oke, ya udah. Saya tanya dulu deh ke Bung Andreas. Bung Andreas sudah senyum-senyum. Jadi gimana nih, Bung Andreas, Pak Jokowi? Apanya yang gimana nih, Adisti? Iya, masih di PDI Perjuangan atau bagaimana nih? Karena kan santer sekali isunya ini ada dalam radarnya Golkar untuk sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri bagaimana? Kalau gini Adisti, kalau kita melihat cara pendekatannya pada ada di mana, terus kemudian pada KTA formal seperti itu sama aja kita melihat satu objek dengan kacamata yang buram gitu, jadi akan salah kita melihat. Nah, kalau kita perhatikan Pak Jokowi, ini kan sejak beberapa tahun lalu bahkan, ketika beliau mau menambah 3 periode, kemudian menambah 2 atau 3 tahun lagi untuk menjadi presiden, kemudian terakhir ya anak beliau ada perubahan di MK untuk kemudian Mas Gibran itu menjadi calon wakil presiden, kemudian dengan proses pemilu yang berlangsung sekarang gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi tidak melihat pada hal-hal formal seperti itu gitu. Dalam arti ada di mana atau punya KTA apa, beliau yang penting bagaimana dia bisa berkuasa lagi, atau bagaimana dia ikut mempengaruhi kekuasaan itu gitu. Nah, saya kira ini hari-hari ini adalah episode berikut daripada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Ya entahlah Golkar, sekarang ya Golkar paling mungkin, atau partai yang lain gitu. Sehingga beliau tetap eksis di dalam proses kekuasaan ini. Ya soal formalitas, etik dan moral dan segala macam itu bukan masalah gitu bagi beliau gitu, di dalam melihat persoalan ini gitu, bagaimana berkuasa ini gitu. Jadi saya kira pendekatan cara melihat persoalan, kalau kita melihat dengan pendekatan formal seperti ini, kita akan salah, kita akan ketipu terus gitu. Jadi melihat bagaimana dia ingin berkuasa. Sekarang pasti yang membutuhkannya itu bukan Golkar seperti yang Pak Erwin tadi sampaikan. Yang membutuhkan itu beliau, Pak Jokowi, yang membutuhkan kendaraan apa yang bisa digunakan untuk dia bisa eksis di dalam proses kekuasaan ini ke depan nanti. Entah itu secara langsung atau ikut memberikan kekuasaan. Kalau secara langsung menjadi ketua umum, atau kalau tidak ya bagaimana beliau tetap ada dan ikut memberikan kontribusi di dalam kekuasaan ke depan. Yang intinya adalah beliau eksis di dalam proses kekuasaan.
Nah, ya saya kira itu hal yang ingin menjadi target, dan itu kita semua sudah lihat selama ini kan. Saya kira bangsa ini cukup mestinya membuka mata melihat bagaimana perjalanan. Kalau kita melihat hanya dari hal-hal formal KTA dan yang lain-lain, ya buat beliau nggak ada masalah, nggak mau memusingkan itu gitu. Oke, jadi kalau menurut PDI Perjuangan nggak mau juga ambil pusing begitu kalau soal isu ini? Ya, buat apa kita ambil posisi soal itu kan? Cara melihat persoalannya berbeda. Dan yang berkuasa sekarang beliau berkuasa lain, kalau beliau tidak berkuasa lagi gitu. Kalau seandainya nih Bung Andreas ya, kemudian Pak Presiden Jokowi benar-benar beralih ke Golkar, itu artinya harus mundur dulu dong dari PDI Perjuangan atau kayak gimana? Saya kira ya beliau tidak mempedulikan itu gitu. Apakah beliau akan mempertimbangkan soal aturan dan etik yang namanya di MK aja bisa berubah? Ya apa yang terjadi dengan misalnya dengan, ya maaf aja ya, ini mungkin di dalam ruang di Golkar gitu ya, bahwa ada aturan untuk menjadi ketua umum, bisa juga dirubah untuk itu kalau beliau mau. Dan ya kemudian ini terjadi. Karena banyak hal yang kita lihat di dalam perjalanan waktu dari sejak ada yang tidak bisa yaitu konstitusi, tapi ada yang bisa yaitu undang-undang soal batas usia dan perjalanan di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Yang sekarang menjadi perdebatan. Tapi yang penting, yang pasti adalah kita lihat effort yang dilakukan untuk bisa eksis di dalam kekuasaan. Oke. Bung Erwin Aksa, respon Anda soal pernyataan dari Bung Andreas Hugo. Ada kemungkinan dirubahkah aturannya atau tetap seperti yang tadi Anda sebutkan sebelumnya, Bung Erwin? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Golkar itu udah pakem, itu nggak pernah dirubah, dan itu selalu menjadi patokan ya. Pak JK saya ambil contoh waktu mengambil Golkar dari Akbar Tanjung, itu sampai KTA-nya pun harus dicari ke Sulawesi Selatan karena syaratnya adalah KTA juga. Gitu. Jadi tidak mudah untuk merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di Golkar yang sudah memiliki kekuatan partai yang kuat, dan Golkar ini partai besar, jadi tidak mudah untuk merubah anggaran dasar tersebut walaupun Hidup tak selalu terasa manis. Kalau pahit datang, nikmatnya Cokolantos, maniskan hari pahitmu. Dengan coklat Italianya yang berlimpah, nikmati happymu, lepasin bebanmu. Benar ya, masih bulan Desember ya, tapi gembar-gembornya sudah dari sekarang begitu ya, Bung Erwin ya. yang gosip orang luar soalnya, yang orang nggak pernah bicarain itu. Kita bicara pemilu dan pilkada sebentar lagi. Oke. Mas Adi, Anda melihatnya seperti apa ini soal bursa calon ketua umum Partai Golkar? Karena kita tahu Partai Golkar ini merupakan partai yang benar-benar lama, banyak sekali pemimpin-pemimpin bangsa yang lahir dari Partai Golkar. Anda melihatnya dengan isu Presiden Joko Widodo ini masuk ke dalam bursa calon ketua umum Partai Golkar, peluangnya seperti apa? Saya mau komentar begini Adisti. Pertama, kalau kita melihat soal jadwal Munas Golkar itu Desember. Baru sekarang misalnya, atau baru sekarang begitu ramai dimulai pembicaraan ini. Kemungkinannya dua hal. Pertama, pasti ada yang mencoba untuk memainkan isu ini mungkin terkait dengan komposisi menteri yang akan diusulkan dari Golkar. Jadi huru-huranya mulai dibangun dari sekarang. Yang kedua mungkin terkait dengan rekom-rekom soal siapa nanti yang akan jadi kepala daerah. Jadi hembusan soal siapa yang nanti akan maju di Munas dan seterusnya sudah mulai dibincangkan. Apalagi Golkar ini kan perolehan suaranya naik secara signifikan.
berhimpitan betul dengan PDIP di 2024 ini. Aha. Tentu siapapun yang menghembuskan ini punya intensi untuk menjadi bagian penting dalam keputusan politik di internal Golkar ya. Nah, yang kedua, kenapa Pak Jokowi dikait-kaitkan? Ya tentu pertama ini bagian dari tafsir-tafsir liar dari pihak luar sepertinya. Karena misalnya pernyataan Pak Erlangga kalau Pak Jokowi bergabung akan mendapatkan posisi strategis, Pak Jokowi dan Golkar itu memiliki kedekatan dan keakraban yang tidak bisa dibantah dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada yang mengatakan, menurut saya agak sedikit berlebihan, suara Golkar juga tidak terlepas dari pengaruh Pak Jokowi, Jokowi efek dan seterusnya. Padahal kalau saya selalu melihat bahwa Golkar ini kan punya anatomi kekuatan politiknya itu pada caleg ya, dan kemampuan untuk mengonsolidasi kekuatan mesin politik mereka. Jadi kalau Golkar 2024 itu naik secara signifikan itu bukan karena faktor eksternal. Bahkan di 2019 Golkar saat itu sedang menghadapi tsunami politik betul ya, di mana ketum dan sekjennya berurusan dengan KPK. Golkar konversi suaranya di DPR kan juga runner up, bahkan di atas Gerindra. Nah, yang ingin saya tegaskan adalah karena ada sejumlah pengurus Golkar misalnya begitu nyaman dan begitu dekat dengan Pak Jokowi, seakan-akan Pak Jokowi menjadi bagian di dalamnya. Ini saya kira menjadi repot. Mohon maaf misalnya Bang Erwin, beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi dengan Bang Ridwan Hisham bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya katanya sudah jadi Golkar sejak tahun 70. Ini yang kemudian membuat seakan-akan Pak Jokowi ini dikaitkan dekat dengan Golkar gitu. Bahkan kenaikan Golkar itu kan juga dikaitkan dengan bagaimana ada effort, ada efek yang ditimbulkan oleh Pak Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan aturan-aturan terkait dengan ADART yang dan itu akan mempersulit orang luar eksternal seperti Jokowi itu menjadi bagian dari Golkar, itu gampang bisa diudah katanya di ADART-nya melalui Kongres ataupun keputusan-keputusan politik strategis. Saat itu saya agak kaget sebenarnya mendengar statement dari Bang Ridwan Hisham. Apakah Golkar itu semudah itu ya dalam tanda kutip bisa dimasuki oleh pihak eksternal? Apalagi misalnya Golkar saat ini adalah partai politik yang menurut saya sebenarnya soliditasnya cukup luar biasa, nyaris tak ada resistensi, nyaris tidak ada gejolak dan seterusnya. Jadi hal-hal inilah yang sebenarnya menjelaskan kenapa belakangan Pak Jokowi itu dikaitkan dengan Golkar. Nah, yang terakhir sebenarnya variabelnya itu Jokowi ini kan selalu dibicarakan kalau sudah tak jadi presiden karena intensi untuk terus mempertahankan kekuatan politiknya ini terbaca, terutama ketika merestui Gibran menjadi wakil Prabowo. Disinilah kemudian orang melihat ada dalam tanda kutip post power syndrome. Jokowi sekalipun tidak jadi presiden, tapi pengaruh dan kekuasaan politiknya ini akan terus didengar dan bahkan bisa mempengaruhi keputusan politik pemerintah 5 tahun yang akan datang. Satu-satunya adalah Jokowi tentu menjadi bagian dari partai politik besar. Jawabannya adalah Golkar, orang mengaitkan di situ. Kalau dengan PDIP ya saya kira sudah lama wassalam lah ya, karena memang keputusan politik Jokowi, sikap politik Jokowi berbeda secara diametral dengan PDIP. Ini yang menurut saya orang melihat kenapa Pak Jokowi dikaitkan dengan ketum Golkar, karena satu-satunya cara supaya Jokowi kekuasaan politiknya, pengaruh politiknya kuat ya hanya dengan jadi ketua umum partai besar. Kalau dengan PSI ya saya kira ibarat orang pakai baju, bajunya kekecilan, belum tentu juga kan lolos ke parlemen. Apalagi Golkar saat ini suaranya 16%, ya saya kira semua orang akan ngiler untuk menjadi bagian dari Golkar. Saya kira itu poin saya, Hadisti. Tapi kalau kita melihat begitu ya, kalau kita melihat peluangnya ini kan kalau di Golkar, kalau tadi kata Bang Erwin, tidak bisa serta-merta ujuk-ujuk langsung jadi calon ketua umum, setidaknya harus ada menjadi pengurus 1 periode. Ini nanti seperti apa? Nah, saya kira itu keputusan politiknya ada di internal Golkar, terutama adalah mereka yang memiliki hak suara ya nantinya di Munas. Ini akan menjadi perdebatan yang cukup panjang. Yang menjadi ramai itu kalau Munas itu dimajukan pasti segala sesuatu yang dianggap ribet, dianggap sesuatu yang menjadi aturan baku ya bisa diubah. Mahkamah Konstitusi aja bisa memutuskan sesuatu yang di luar batas kemampuan gitu ya. Hanya ingin mengikuti kekuasaan politik. Apalagi cuman Golkar dalam tanda kutip. Tapi kalau Munasnya itu dilaksanakan setelah Oktober, di mana Pak Jokowi sudah tak lagi jadi presiden, ya saya kira agak sulit ya. Oleh karena itu, kalau Golkar konsisten istiqomah Munasnya itu Desember, saya kira Pak Jokowi akan menjadi bagian dari Golkar, apalagi dikaitkan dengan ketum, bagi saya agak sulit.
Tapi kalau Munasnya itu dilakukan sebelum Oktober, rasa-rasanya apapun bisa terjadi. Karena kekuasaan politik seorang presiden, entah siapa nanti yang punya intensi untuk mengajak di dalam, pasti cukup powerful dan akan mengubah segala-galanya, Adisti. Oke. Tapi bagi saya seorang peneliti memang agak di luar kemampuan kita untuk menalar itu semua ya. Partai politik berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, apalagi kan kita melihat ya Pak Jokowi ini kan wajah PDIP-nya nggak hilang sebenarnya, sekalipun ya sudah beda jalan. Tapi kemudian pindah ke Golkar jadi ketum. Waduh, bagi saya rumit saya membayangkan politik di negara ini. Kalau bisa memang partai politik dibubarkan aja kalau begitu gampang diintervensi dan dimasuki dengan cara-cara yang tidak elegan lah, kira-kira begitu. Tapi menurut Anda ada nggak peluangnya atau kecil? Ya, kalau bicara peluang ya ada. Orang kenapa bicara Golkar ada pihak eksternal potensial jadi ketua umum, ini pasti ada sesuatu yang sedang dimainkan, ada sesuatu yang sedang diembuskan. Ini pasti ada sesuatu orkestrasi di luar supaya ada upaya-upaya untuk memasukkan nama besar Pak Jokowi itu menjadi bagian di dalam Golkar. Kalau Pak Jokowi misalnya gabung Golkar jadi anggota biasa atau dewan-dewan yang secara kelembagaan misalnya tidak terlampau powerful memutuskan keputusan politik Golkar, entah itu dewan etik, entah itu dewan pembina, dewan kehormatan atau dewan apapun ya, saya kira itu tidak terlampau menarik dikaitkan dengan Pak Jokowi. Karena posisi itu tidak mampu menentukan keputusan politik strategis Golkar ke depan. Satu-satunya cara bagaimana Pak Jokowi itu punya pengaruh kuat, ya, punya bergen politik yang kuat terhadap pemerintahan ke depan, pemerintahannya Pak Prabowo khususnya, ya adalah dengan cara ketua umum. Problemnya adalah apakah Golkar semudah itu? Itu yang kemudian menjadi tanda tanya. Oke. Kalau Munasnya di bulan sebelum Oktober, mungkin apapun bisa terjadi ya. Tapi kalau pasca Oktober, terutama di bulan Desember, bagi saya posisi Pak Jokowi sudah rumit ya, karena lemdak tentu saja, di mana figurnya sebagai presiden tak lagi dianggap sebagai variabel penting ya. Kita akan lihat apakah semudah itu kemudian menjadi ketua umum dari Partai Golkar, yang kita tahu Partai Golkar ini merupakan partai yang sudah lama begitu ya, bahkan akarnya sudah benar-benar kuat begitu. Benarkah kemudian Munas Golkar ini akan berlangsung Desember ataukah akan dimajukan di bulan Oktober? Jangan dijawab dulu, Bung Erwin Aksa. Kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Enaknya buka puasa, Makan aroma kelapa, manis dan gurih, bermeri mundur, dicelup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, Terasa juga manis lapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua.
Sambut hari kemenangan. Marjan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Dukung pertumbuhan nyata. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek, dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Lain. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara di Sapa Indonesia Pagi. Kita masih membahas soal isu dari Presiden Joko Widodo yang masuk ke dalam bursa calon Ketua Umum Partai Golkar. Mungkinkah itu terwujud? Kita masih membahasnya bersama dengan Bung Erwin Aksa dari Partai Golkar, kemudian juga dari PDI Perjuangan ada Bung Andreas Hugo Parera dan juga ada Mas Adi Prayitno. Nah, tadi menyambung dialog kita ya Bung Erwin, Mas Adi mengatakan kalau munasnya di Desember bisa dikatakan agak sulit, tapi kalau misalkan munasnya di Oktober ya peluang-peluang itu masih ada. Mungkinkah kemudian bisa dikatakan ada perubahan persyaratan dalam tanda kutip ADART yang kemudian bisa dirubah di Partai Golkar, atau sebenarnya sulit? Ini memang harus seperti ini ADART-nya, harus periode, harus kalau mau jadi caketum harus ada satu periode menjadi pengurus begitu. Ya, ini sudah menjadi anggaran dasar ini sudah menjadi patokan dari Golkar. Anggaran dasar ini bisa dirubah nanti pada saat Munas. Kalau pada saat pembahasan Munas kemudian ada intervensi atau apa, ya bisa dirubah persyaratan itu. Dan itu pernah terjadi zamannya Pak JK. Tapi itu Pak JK sedang berkuasa ya, baru beberapa bulan berkuasa pada saat itu. Jadi bisa dirubah dong berarti? Itu pada saat orang mau lagi berkuasa, pada saat bulan pertama berkuasa pada saat itu Pak JK. Dan itu bukan Pak JK, Pak Akbar Tanjung. Yang dirubah adalah pemilihnya dari DPD 1 menjadi DPD 2. Banyak. Jadi itu saja yang dirubah. Jadi dan itu yang bisa merubah adalah pimpinan sidang dan itu dikuasai oleh Pak Akbar Tanjung pada saat itu. Dan Pak JK pada saat itu baru menjabat sebagai wakil presiden, bukan sedang mau turun sebagai wakil presiden. Jadi berbeda waktunya dan berbeda ininya. Golkar pada saat itu ingin merapat ke Pak JK ya, karena Pak JK sedang berkuasa pada saat itu, karena baru menjabat menjadi wakil presidennya Pak SBY pada saat itu. Dan kalau yang ini kan berbeda. Tadi seperti kan Mas Adi mengatakan bahwa Pak Jokowi akan turun. Jadi berbeda, satu hal yang berbeda. Jadi kalau anggaran dasar mau dirubah dengan alasan apapun itu tidak mungkin lagi kita rubah, karena itu sudah menjadi standar baku dari Golkar. Dan itu sudah dilakukan berbagai Munas di Golkar menggunakan standar anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada sekarang. Bahkan merubahnya lagi menjadi pemilihnya DPD 1 bukan DPD 2 itu tidak mungkin. Tapi kalau dari segi
melihat begitu ya dari sosok Joko Widodo sendiri, kalau Partai Golkar ini membutuhkan nggak sih sosok sebagai figur seperti Presiden Joko Widodo ini untuk masuk ke dalam Partai Golkar? Ya kalau mau masuk sebagai anggota biasa silahkan aja, pastikan kita terima. Karena Pak Jokowi memiliki platform kerja ya, berkarya. Jadi saya kira platform Pak Jokowi dengan platform Golkar sama gitu, berkarya. Jadi untuk masuk menjadi anggota silakan. Kita punya pelatihan juga di Golkar, nanti ikut pelatihan Golkar juga nanti silakan. Nanti banyak hal yang harus diikuti dalam Golkar karena kita berbasis meritokrasi gitu. Tampaknya harus ada beberapa persyaratan yang memang harus ada beberapa barikade yang harus dilalui oleh Presiden Joko Widodo ya kalau memang betul-betul nantinya akan masuk setidaknya sebagai pengurus dari Partai Golkar ya Bung Erwin. Tapi kalau kita melihat juga kan kedekatan antara Pak Erlangga. New Wardah Glassing Liquid Lip. Inovasi Glassy Lip Cream with glass cushion technology, plumpy glass finish look, nyaman dan tidak lengket. Move it, shake it, glass on. New Wardah Glassing Liquid Lip. Pertama dengan Bubble Crumbs. Ya Kansler Crispy Bubble Crumbs. Pemilihan terbuka gitu. Jadi suara calegnya lebih besar dari suara partai. Kita tahu bahwa Pak Jokowi juga kan ada Tapi kan iklannya juga banyak Golkar sama Pak Jokowi. Ya iklan karena Pak Jokowinya mau juga kan dia mengendorse Golkar. Jadi apakah efeknya terhadap Golkar ada kita belum tahu. Tergantung penelitian Mas Adi nanti. Ada efeknya. Tetapi sementara yang kami melihat bahwa ini adalah faktor caleg-caleg kita yang memang bekerja keras mendapatkan suaranya. Oke, Bung Andreas, Anda ingin menanggapi soal Jokowi's Effect ini? Ya, saya kira kemarin ya Golkar membutuhkan Jokowi, tapi sekarang Jokowi yang membutuhkan Golkar. Tinggal bagaimana proses tarik-tarikannya aja gitu. Kenapa? Seperti yang tadi saya katakan gitu. Ini emang PDIP udah nggak membutuhkan Jokowi lagi berarti? Iya, makanya kalau pendekatan membutuhkan, pendekatannya KTA, itu buat Pak Jokowi nggak ada artinya gitu. Itu nggak penting dan dia nggak mempedulikan itu gitu. Nah sehingga ya sekarang bagaimana ya saya juga sebagai politisi tapi saya juga ikut mengamati ini pendekatan behavior dalam orang bilang di dalam politik, ilmu politik itu pendekatan perilaku penguasa gitu. Di dalam menggunakan instrumen kekuasaan. Nah kalau kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh beliau kan adalah beliau menggunakan semua instrumen kekuasaan untuk kemudian bagaimana dia ada di dalam dia menjadi orang yang tetap berkuasa dan menggunakan kekuasaan untuk melanjutkan kekuasaan itu gitu. Dan itu yang kita lihat sekarang gitu kan. Ini adalah jilid 2 daripada proses yang sebelum pemilu kemarin. Ya, kalau kita lihat sebelum pemilu memang Golkar membutuhkan, tapi sekarang setelah pemilu kalau tidak ada istilahnya dalam tanda petik ya, udah tunggangan lagi, bagaimana dia akan berkuasa gitu kan. Makanya yang bisa menyetop ini adalah kekuasaan pada dirinya gitu. Atau instrumen kekuasaan yang bisa digunakan. Hanya itu gitu. Jadi makanya tadi soal jadwalnya gitu. Kalau jadwalnya sebelum Oktober, ya masih berkuasa beliau. Mungkin masih bisa menggunakan instrumen kekuasaan. Maaf aja, bukannya mau merubah, tapi bisa juga termasuk merubah ADART. Katakanlah seperti itu gitu. Artinya, ya undang-undang aja bisa dirubah, lembaga negara aja bisa diintervensi untuk lembaga negara seperti MK aja bisa berubah untuk mengintervensi untuk kepentingan anak keluarganya. Nah apalagi kalau ya bukannya meremehkan Partai Golkar, kita tahu Partai Golkar besar, tapi effort itu bisa terjadi gitu, bisa dilakukan gitu untuk merubah ya termasuk merubah ADART. Tapi saya kira teman-teman di Golkar sangat menyadari itu gitu, dalam arti bahwa ya kita ini kan sama-sama politisi kita belajar dari pengalaman dan kita lihat bagaimana
organisasi dan gimana organisasi harus dijaga untuk kepentingan mengedepankan proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia melalui partai politik itu. Kalau partai politik hanya dijadikan alat instrumen untuk kuda tunggangan untuk seseorang berkuasa, ya apa artinya kita membangun partai ini? Ya, saya kira itu, Mas Adisti, yang saya juga ikut mengamati seperti Mas Adi gitu. Sebagai politisi juga sekaligus sebagai pengamat di dalam proses. Bagaimana melihat perilaku orang dan orang yang ada di dalam kekuasaan. Dalam ilmu politik itu ada istilahnya, ada Machiavellian itu. Bagaimana soal etik dan moral itu tidak peduli, yang penting bagaimana berkuasa dan mempertahankan kekuasaan. Itu Machiavellian. Oke, baik. Mas Adi, kalau misalkan kita melihat gitu kan, tadi Bung Andreas bilang kalau misalkan Munasnya Oktober begitu, berarti kan Presiden Joko Widodo masih menjabat begitu ya, kalau misalkan. Nah, kalau Desember sudah tidak lagi menjabat begitu. Ada nggak dampak signifikannya untuk Golkar? Ya, sebenarnya Golkar dalam kondisi yang cukup stabil. Di internal Golkar sampai hari ini pun itu tidak ada resistensi, tidak ada dinamika yang saya kira berlebihan ya, sehingga ada upaya-upaya untuk mempercepat Monas itu tidak menemukan kontekstualisasinya. Tidak ada urgensinya berarti maksud Anda? Tidak ada urgensinya, apalagi misalnya di tengah perolehan Golkar yang menurut saya melesat gitu ya, dari 12 jadi 16. Ini akan memperkuat posisi bagaimana Pak Erlangga Hartarto tentu dengan struktur kepengurusannya. Ini tak ada celah sebenarnya untuk merongrong dan mempercepat Munas. Itu dalam kondisi alamiah yang disti. Tapi kan kalau membaca kecenderungan invisible hand kekuasaan-kekuasaan politik yang kemudian mencoba untuk masuk ke partai politik, ya apapun bisa terjadi di kemudian hari. Ini yang sebenarnya membuat kita ini agak khawatir gitu ya. Kalau lembaga-lembaga negara misalnya begitu banyak keputusan politiknya hanya ingin mengikuti selera kekuasaan, apalagi hanya partai politik yang menurut saya begitu mudah untuk diubah. Oleh karena itu, kalau Munas ini dipercepat berarti namanya Munaslup. Ada sesuatu yang terjadi, entah itu ada unsur eksternal ataupun ada pihak-pihak yang mencoba untuk mempercepat. Tapi kalau di bulan Desember ini tentu on the right track supaya Golkar itu tidak selalu bergejolak di setiap pergantian suksesi politiknya. Tapi satu hal yang ingin saya katakan ya, Munaslup atau mempercepat Munas itu sebenarnya bagi saya kalau membaca Golkar per hari ini tuh sudah nggak relevan, udah nggak ada alasan-alasan yang bisa diterima. Terlepas misalnya nanti apapun alasannya, bagi saya sih memang agak rumit ya membayangkan dari luar. Karena perolehan Golkar ya per hari ini pun kalau mau dibaca rata-rata cukup kuat dan solid. Nah yang kedua, Adisti, saya termasuk orang yang sejak awal selalu mengatakan Golkar ini kan sebenarnya tidak terlampau penting ya siapa yang diusung dalam Pilpres. Golkar ini pileknya itu adalah di mana kekuatan politiknya ada di struktur caleg ya, yang diusung. Di 2024 ini misalnya ketepatan mengusung caleg menjadi variabel penting kenapa suaranya signifikan. Banyak mantan-mantan kepala daerah yang kemarin kemudian berakhir masa jabatan politiknya dimajukan lagi. Itu insentif yang menurut saya tidak dimiliki oleh partai yang lain. Mungkin ada tapi nggak kelihatan. Ada nama Airin, dia memperkuat kekuatan politik di Banten. Airin adalah mantan wali kota 2 periode di Banten dan terpilih ada misalnya mantan Bupati Tangerang Ahmad Zaki yang saat ini adalah ketua DPD Golkar Jakarta misalnya, itu juga ada variabel-variabel yang begitu mudah untuk dilihat bagaimana anatomi dan kekuatan politik Golkar itu bukan pada outsider tapi di internal partai ya. Tapi ini yang kemudian membuat kenapa Pak Jokowi itu ramai, karena ada upaya-upaya untuk mendekatkan Pak Jokowi dengan grupnya Bang Erwin ini di Golkar. Tapi itu tadi, ini mengingat Pak Jokowi itu sudah tak lagi punya sandaran politik di partai. Bagi Bang Andreas ya udah nggak ada tempat lagi bagi Pak Jokowi sampai kiamat untuk Pak Jokowi dan keluarga besarnya rasa-rasanya sulit. Apa iya Golkar mau? Nah kira-kira begitu. Oke, jadi kalau menurut Anda Jokowi yang butuh Golkar, bukan Golkar yang butuh Jokowi begitu? Kalau per hari ini ya sama-sama butuh sih sebenarnya. Karena posisi Jokowi adalah presiden. Tapi kalau udah nggak jadi presiden, seperti apa yang disampaikan oleh Bang Erwin gitu. Ternyata ketika ada orang yang menyebut naiknya suara Golkar karena ada faktor Jokowi, ada endorsement, ternyata Pak Jokowi juga bersedia untuk meng-endorse Golkar dalam video-video yang dibuat bersama. Jadi ya bagi saya begini Desti, seringkali suksesi politik ya ini agak rumit dibayangkan. Karena belakangan ini kan ada
peristiwa-peristiwa politik yang banyak sekali yang tidak lumrah. Kalau dibaca secara linier ya mestinya Munas itu Golkar Desember dan Pak Jokowi tak ada di situ. Tapi kalau kita membaca persoalan politik di Golkar ini secara anomali ya jangankan Golkar, jangan-jangan seperti Bang Andreas tadi bilang bisa sebelum Oktober ini. Oke, kita akan lihat ya nanti apakah benar-benar Desember ataukah kemudian Oktober. Bung Erwin, kalau dari kader sendiri sebenarnya dari pengurus ini kan tadi kita sudah ngomong Pak Presiden Jokowi ini sebenarnya kalau untuk nama-nama besar yang sudah masuk di bursa caketum dari Partai Golkar ini siapa saja sih selain Anda juga begitu kan kalau saya tidak salah dengar begitu Bung Erwin? Sementara tadi malam kita rapat pleno itu tidak ada pembahasan tentang Munas Golkar ya, bahkan kalau ada nama-nama yang bermunculan yang menyebutkan ya dirinya sendiri gitu. Jadi tidak sedang dalam pembahasan di Golkar. Tadi malam kami rapat pleno yang dibahas hasil dari hasil dari Pileg ya, dan termasuk juga kontribusi Golkar terhadap Pilpres. Dan juga yang dibahas adalah persiapan pilkada gitu. Jadi kita masih ada pilkada di depan yang sedang kita persiapkan juga. Jadi kita tidak senang membahas Munas dan nama-nama Munas juga bermunculan itu juga dari luar, dari media. Nggak bahas Munas tapi Munaslup gitu, jangan-jangan. Ya Golkar ini salah satu yang sering orang melihat bahwa Golkar ini tidak ada pemilik ya. Pemilik itu ya pemilik suara. Jadi Golkar ini tidak ada pemilik tunggal. Jadi Golkar ini adalah partai yang terbuka. Jadi siapa saja. Kalau ketua umumnya berprestasi pasti semua ingin melanjutkan kembali apa yang telah ada sekarang ini gitu. Jadi berbeda contoh kemarin Pak JK maju Pilpres gagal. Kemudian ya Pak JK harus Munasnya diambil Pak Abu Rizal. Nah Abu Rizalnya kemudian pada saat itu mendukung Pak Prabowo Hatta Rajasa gagal ya. Kemudian beliau harus ada sengketa Golkar pada saat itu ya, ada dualisme dan akhirnya Munaslup dibuat dan yang terpilih adalah Pak Novanto. Dan Novanto ada kasus hukum ya Pak Erlangga yang mengambil ketua umum. Jadi banyak faktor di Golkar yang terjadi kalau kita lihat dari sejarah ketua umum yang ada di Golkar. Kita akan lihat efek-efek luar biasa apa yang nantinya akan terjadi begitu ya menjelang Munas dari Partai Golkar yang ya bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap lah ya. Nah, Bung Andreas, kalau dari PDIP sendiri bagaimana? Sebenarnya PDIP masih butuh Jokowi nggak sih? Saya kira sekarang ini, kalau kan kemarin kan katanya ada rencana mau ketemu ibu melalui perantara gitu. Tapi gini, sekarang ini kan kita lihat jilid 2 gitu, sudah selesai pemilu ini. Bulan Oktober akan beda lagi gitu kan. Jadi kalau tadi seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, ya kayak Golkar ini kan yang butuh beliau gitu. Saya kira ya pernyataan Bung Erwin kan jelas gitu kan. Yang mana yang bisa lebih mudah. Kalau yang lain ini kan, yang lain istilahnya apa? Ada pemiliknya gitu. Golkar kan lebih terbuka gitu. Lebih terbuka gitu. Yang dalam arti ya ada Bung Erwin, ada Pak Erlangga, ada Pak Bamsud, Bambang Susatyo, macam-macam gitu. Ada banyak teman-teman yang di Golkar ini gitu. Sehingga mungkin kalau mendekati satu, mendekati yang lain bisa masuk ke dalam dan merubah konstelasi. Tapi kita lihatlah, saya kira teman-teman Golkar pun sangat menyadari apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi setelahnya. Saya kira ya kita ini kan sama-sama politisi gitu, jadi sama-sama melihat sekaligus mengamati bagaimana perjalanan kekuasaan dan penguasa yang berkuasa ini. Jadi ya kalau hanya mau dipakai menjadi kuda untuk meraih kekuasaan demi kekuasaan, saya kira ya ada waktunya cukuplah gitu kan.
Kemarin-kemarin kan sudah cukup banyak gitu. Oke, nanti kita akan tunggu bagaimana dinamika selanjutnya ya. Apalagi kan kalau dikatakan jadwalnya Munas itu bulan Desember, ataukah memang nanti akan ada dimajukan jadi bulan Oktober, ya kan kita nggak tahu juga ya nanti seperti apa dinamikanya. Terima kasih Bung Erwin Aksa dari Partai Golkar, kemudian jadi